Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Ya, Ibu ucapkan selamat untuk adik-adik karena sudah diterima di SMK Wira Harapan. Selamat untuk kalian semua ya. Jadi senang sekali pastinya ada di sekolah yang baru dengan level yang lebih naik lagi. Jadi selamat untuk kalian. Nah, sekarang kita bersama-sama akan belajar. Tapi terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Ibu namanya Ibu Vera dari Yayasan Mahaboga Marga, mendapat kesempatan bersama dengan Ibu dan Bapak Guru kalian di SMK Wira Harapan untuk mengisi bagaimana kalian adik-adik semua bisa meningkatkan kebiasaan hidup sehat di era new normal, khususnya di kalangan pelajar. Ya, jadi kalangan pelajar itu adalah ya kalian semua adik-adik ya. Nah, pasti adik-adik sudah sering mendengar kata era new normal. Ya, kata ini muncul pertama kali atau adik-adik sering dengar di masa-masa sekarang ini. Masa apa ini adik-adik? Ya, masa yang namanya pandemi COVID-19. Jadi kita sudah hidup berdampingan dengan COVID-19 sudah 1,5 tahun lamanya. Nah, apa itu era new normal? Pasti adik-adik bertanya ya. Oke, apa itu era new normal ya? Ada orang bilang itu kenormalan baru. Tapi bahasa itu kan tidak lazim adik-adik dengar ya. Jadi biasanya kita mengatakan kebiasaan baru, biar gampangnya bilang kebiasaan baru. Nah, apa itu kebiasaan baru? Jadi, kebiasaan baru adalah keadaan normal yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Nah, apa itu? Kayaknya sulit sekali untuk dimengerti. Jadi, adik-adik bisa lihat di sekeliling adik-adik apa yang sekarang ini berubah dari dulu 1,5 tahun yang lalu sampai sekarang. Misalnya ya, kok dulu adik-adik mendengar bapak guru kalian berbicara atau orang berbicara kan tidak memakai masker. Sekarang ibu memakai masker. Nah, karena ibu sendiri di ruangan, bolehlah ibu membuka masker ya, supaya suaranya jelas. Itu salah satu kebiasaan baru. Di mana-mana ada adik-adik melihat orang memakai masker, itu kebiasaan baru. Malahan kalau tidak memakai masker, kok sepertinya ada yang kurang. Apalagi yang ada dilihat di era new normal ini. Misalnya kalau dulu ada lihat orang-orang bergerombolan, makan rame-rame, ngerumpi, jalan pelukan. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu adik-adik ya. Ada jarak antara yang satu dengan yang lain. Itu juga harus kita ingat. Jadi itu juga yang namanya kebiasaan baru. Apalagi kebiasaan baru adik-adik. Misalnya kalau dulu duduk dempet-dempetan dengan orang yang belum kenal pun tidak masalah. Tapi sekarang ada jarak lagi 1-2. Kalau kalian nonton di bioskop misalnya, kalian juga ada jarak lagi. Tidak boleh duduk di sebelah misalnya teman kalian, ataupun misalnya pacar kalian. Kan tidak boleh duduk berduaan sekarang. Ada tanda silang, ada bangku yang memisahkan kalian. Seperti itu. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang kalian lihat. Dan mungkin masih banyak lagi kebiasaan baru yang ada di sekitar kalian. Kalianlah yang menyebutkan. Jadi apa itu era new normal? Jadi perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ingat dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Semoga adik-adik sudah paham ya. Nah, apa tujuannya sebenarnya diterapkan era new normal atau protokol kesehatan? Ya, pasti adik-adik dan ibu sepakat untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 yang masih ada di sekitar kita. Ya, walaupun banyak orang bilang, seken saya nggak ada COVID. Bener nggak ada COVID itu ya? Saya kok udah nggak pakai masker, kok saya sudah nggak terkena. Ada anggapan-anggapan seperti itu. Tetapi untuk sekarang ini kalau ibu menegaskan bahwa masih ada di sekitar kita COVID itu. Karena ibu sendiri langsung
bertemu dengan pasien-pasien COVID, bagaimana mereka ketika terkena COVID atau terindikasi COVID, bagaimana mereka ketakutannya, jauh dari keluarga. Nah, jadi kita sama-sama ayo adik-adik juga, ibu juga, bagaimana kita bisa tidak menularkan COVID, terutama kepada keluarga kita. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya untuk hidup di era new normal ini? Saya kan pelajar, saya anak muda, masa sih saya perlu seperti itu? Lagian saya kan dilarang pemerintah kemana-mana, kan ada sekarang pemuda, anak-anak, kemudian lanjut usia, simbang, kijek-kijek, tidak boleh kemana-mana, di rumah aja lah gitu. Nah, tapi ketika adik-adik di rumah, adik-adik juga perlu melakukan hal-hal yang positif tentunya ya adik-adik ya. Tidak seharian tidur di rumah, tidak seharian juga bengong, kan seperti itu. Ya. Caranya mudah adik-adik ya. Kalau adik-adik semua pasti udah sering megang gadgetnya ya. Tinggal klik aja sebenarnya. Hidup sehat era new normal. Langsung ada berita adik-adik ya. Sebenarnya ibu juga percuma memberitahu adik-adik karena kadang-kadang anak-anak generasi sekarang ini, generasi now, lebih pandai, lebih pintar. Tapi kita harus juga pintar mengambil informasi-informasi yang berguna untuk adik-adik. Jadi caranya itu menerapkan pola hidup bersih dan sehat di rumah. Apakah di rumah saja hidup bersihnya? Ya karena adik-adik pelajar tentu adik-adik harus hidup sehat dan bersih juga di sekolah. Cukupkah di rumah dan di sekolah? Nah tidak juga. Pastilah adik-adik ke mana-mana misalnya jalan-jalan walaupun sekarang tidak boleh jalan-jalan, tapi adik-adik pasti keluar rumah lah. Jadi hidup pola hidup bersih dan sehat di rumah, di sekolah, di lingkungan dimanapun adik-adik berada. Caranya sangat mudah adik-adik ya. Caranya sangat mudah dan adik-adik pasti paham. Nah semua di sini adik-adik sudah memakai masker, itu benar sekali ya. Adik-adik memakai masker, semua memakai masker, ya. Itu betul sekali. Jadi gunakanlah masker yang dengan baik dan benar. Nah, caranya ambil maskernya, tutup hidungnya dan mulutnya seperti ini ya. Jangan hanya hidungnya aja yang mulutnya aja yang ditutup. Jangan hanya hidungnya aja yang ditutup, mulutnya biar kelihatan. Nah, tidak bisa juga seperti itu. Jadi semua harus tertutup dengan baik seperti ini. Mudah kan? Jadi usahakan menggunakan masker yang 3 lapis. Duh kok boros sih Bu ya, saya nggak punya uang beli masker. Oke, boleh kalian pakai masker kain walaupun memang sekarang tidak dianjurkan ya. Jadi kalau kalian memang tidak punya uang, boleh dicuci maskernya. Ataupun masker seperti ini pun boleh dicuci adik-adik kemudian disetrika. Yang tidak boleh itu apa? Walaupun masker kalian mahal ya harganya, kalian pakai kemudian kalian gantung lagi. Nanti pulang pakai lagi, gantung lagi. Nah itu juga berpeluang untuk menularkan. Ya adik-adik jadi ingat selalu menggunakan masker dimanapun adik-adik berada. Nah apakah perlu menggunakan masker di dalam rumah? Ya jawabannya kalau ada keluarga yang sakit atau adik yang sakit, ya adik memakai masker. Jangan sampai ketika kita sakit di dalam rumah, kita malah tidak memakai masker. Jadi tetap memakai masker, terutama bila dalam keadaan sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu ingat dan hati-hati. Nah, memang ada wacana dari pemerintah bahwa sekolah akan offline. Wah, senang sekali adik-adik ya, sekolah offline. 1,5 tahun di rumah, terus bertemu dengan gurunya, bapak gurunya, nama ibu gurunya di layar laptop atau layar gadget kalian terus. Kemudian bertemu teman-teman juga di layar gadget. Kayaknya kurang puas. Nah sekarang lah saat yang ditunggu-tunggu bisa offline bertemu dengan teman-teman dan bapak guru kalian. Tapi ini harus ingat hati-hati. Mengapa ada kata hati-hati? Ya adik pasti sudah paham ya. Karena penularannya sangat-sangat mungkin terjadi ketika kita bertemu dengan banyak orang. Jadi ingat, adik-adik tetap membatasi aktivitas di luar rumah dan tetap
hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak. Jadi kalau memang di sekolah sudah meminta offline, oke, silahkan sekolah. Tetapi setelah pulang sekolah, kan tidak ada yang lihat, tidak ada bapak ibu di rumah, tidak ada bapak ibu guru. Kita berkumpul dengan teman-teman, berkunjung di kafe ini. Ya, itu jangan dulu dilakukan, itu bukan kegiatan yang mendesak. Langsung pulang rumah. Nah, ketika pulang rumah apa yang dilakukan? Ingat adik-adik, segera berganti baju, segera mencuci tangan. Yang dilakukan. Yang ketiga, menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika adik-adik merasa tidak sehat. Nah, yang tahu diri adik-adik tidak sehat itu sebenarnya diri adik sendiri ya. Kadang-kadang pemeriksaan suhunya 36,5. Padahal adik-adik sudah merasa pusing, kemudian badan linu-linu, mulai gejala-gejala sakit. Tapi karena ingin bertemu dengan teman-teman, adik-adik berbohong. Itu juga salah. Lebih baik katakan, saya sedang sakit. Atau jangan sebaliknya, pura-pura sakit supaya tidak sekolah. Itu juga salah juga adik-adik ya. Jadi ingat, selalu berbuat yang jujur. Keempat, membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki risiko tinggi bila terpapar COVID-19. Ada sebagian orang adik-adik, mereka misalnya bergejala, ibu bergejala COVID. Terus ibu tes sendiri, tes misalnya ke rumah sakit. Ternyata hasil tesnya ibu, tes rapid testnya positif. Wah, padahal besok harus bertemu dengan misalnya mendapat undangan ulang tahunnya si Lala. Aku pingin bertemu si Lala. Nah, ternyata akhirnya karena pingin ketemu itu, ya dengan status positif COVID tetap ke ulang tahun pesta temannya. Itu juga salah, itu tidak boleh ya. Kalau memang sudah terpapar COVID, ayo kita mengisolasi diri di rumah atau mengkarantina diri, ikuti protokol yang disediakan oleh pemerintah bila kita positif. Kalau memang bisa isolasi di rumah, ayo monggo isolasi di rumah. Gampang sebenarnya ya. Jadi membatasi aktivitas di luar rumah, menjaga jarak bila merasa tidak sehat, dan kalau terpapar COVID, ayo kita isolasi diri dan ikuti program pemerintah untuk kita apakah kita harus isolasi di tempat yang disediakan pemerintah. Nah, tuh. Kelima pasti adik-adik tahu. Jadi yang seperti yang Ibu katakan tadi, kalau adik-adik nonton di bioskop misalnya. Kalau dulu kan boleh duduk sebelah-sebelahan. Sekarang tidak boleh. Pasti ada bangku yang ada tanda silangnya. Jadi ada jarak 1 meter. Jadi melakukan physical distancing, berjarak dalam rentang paling sedikit 1 meter per orang jika berinteraksi dalam kelompok. Nanti ketika ada di offline di kelas pun akan seperti itu. Pasti ada bangku yang kalian kosongkan, ada bangku yang boleh duduk. Jangan nanti ketika bu guru dan pak gurunya tidak ada, kalian lagi tidak mematuhi aturan. Jadi duduk kan saya ada noleh, tidak ada yang lihat gitu ya. Memang betul tidak ada yang melihat, tapi ingat penularan COVID bisa terjadi pada situasi seperti itu. Kan sayang sekali sekolahnya sudah dibuka, ini sudah bahagia ya, sudah senang, sudah ketemu teman-teman, ketemu guru. Ya tiba-tiba sekolah ditutup lagi karena kasus COVID pada pelajar meningkat. Nah, mana yang kalian pilih? Jadi disiplin diri sangat penting di sini ya. Ingat, membatasi diri untuk berada dalam kerumunan orang. Pasti bapak guru kalian juga sudah mengatur mana yang boleh sekolah dulu, mungkin setengah-setengah dari kalian, atau ada yang sekolah pagi, ada yang sekolah sore, seperti itu. Itu semua diatur adik-adik supaya apa? Supaya tidak ada kerumunan ya adik-adik ya. Supaya bisa tidak terjadi saling dekat-dekat jaraknya. Jadi sedemikian bapak guru kalian mengatur, kalian pun juga wajib menghargai usaha bapak guru kalian, usaha pemerintah. Karena kalau tidak kita yang disiplin, ya kita tidak mungkin juga mengharapkan terus bantuan dari pemerintah ataupun bapak guru kalian. Jadi disiplin itu dilakukan bersama-sama. Kemudian 7, nah ini yang 7 ya, ada 10 adik-adik ya, jadi kita sudah nomor 7. Jadi gampang sekali sebenarnya ya. Jadi kalau dulu kita
bel sekolah ke kantin dah rame-rame Dedek ya, berdesak-desaan belanja. Sekarang kalau bisa ini diusahakan adik-adik kalau bisa ya membawa kotak makannya, misalnya seperti ini, bawa kotak makan sendiri, bawa minum sendiri, kok kayak anak TK rasanya adik-adik ya, buka makan rame-rame gitu ya, buka makan rame-rame tapi adik-adik di bangku adik-adik buka makan dan bawa minum sendiri, bukan rame-rame makan dengan alat piring sendok yang sama. Jadi kalau bisa bawa makan, selain hemat juga ini sangat membantu untuk tidak terjadi penularan COVID. Jadi peralatan makan tidak boleh digunakan bersama-sama. Untuk itu bila keluar rumah bawalah botol minuman sendiri, sendok dan tempat makan sendiri. Ya, belajar sedikit egois sebenarnya, tapi ini untuk siapa? Ya, untuk kesehatan adik-adik. Kalau ada kantin sekolah, ya boleh nggak kantin sekolah ada? Ya, siapa tahu misalnya adik-adik nggak bawa bekal misalnya ya. Ya, pasti Bapak Ibu guru kalian dan pihak kantin mempertimbangkan kantin yang sehat untuk sekolah. Jadi siswa wajib masuk kantin memakai masker itu harus. Jadi tidak boleh bergerombol di kantin, walaupun kantin itu sebenarnya tempat paling asik untuk ngerumpi ya. Kalau dulu ya zaman-zamannya Ibu sih kantin rame-rame, ngerumpi rame-rame. Ya sekarang tidak bisa gitu ya, tidak bisa dulu seperti itu, kita hindari dulu. Jadi sebelum ke kantin ingat cuci tangan, ingat tetap jaga jarak 1 meter, tetap tempat duduk juga, jangan lengah, jangan lengah, kemudian jangan abai kata orang juga ya, karena terlalu aman, sing ada COVID abai lah kalian nanti, aduh. Jadi dilarang bercanda yang membahayakan protokol kesehatan, kemudian ini ada juga peraturan siapapun siswa yang melanggar protokol kesehatan akan menghadap guru atau dipanggil oleh orang tua. Itu mungkin perlu dilakukan karena kadang-kadang ada juga siswa atau adik-adik kadang-kadang sedikit bandel atau banyak bandel ya. Jadi coba-coba ini ya di usia-usia kalian pastilah usia-usia senang mencoba. Tapi kalau Ibu sih maunya atau harapannya ya ayo kita mencoba hal-hal yang baik ya. Seperti itu yang nomor 7. Nah, kalau adik-adik lihat sekarang di mana-mana, dimanapun kalian jalan-jalan misalnya ke mall, apa yang terjadi adik-adik? Pasti disediakan tempat untuk mencuci tangan. Kalau tidak mencuci tangan biasanya pihak mall atau pihak misalnya kalian ke toko menyediakan hand sanitizer atau juga biasanya dilakukan pengukuran suhu. Nah, itu juga menjadi kebiasaan baru kita dan tak masalah itu kita ikuti saja prosedur seperti itu kan asik juga ya. Jadi kita aman, teman-teman kita aman, orang-orang di sekitar kita pun aman. Jadi mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Ingat, tidak hanya sebelum makan. Kalau dulu sebelum makan kita mencuci tangan, tapi kalau dulu kita cuci tangan kesannya cuma membasahi tangan dengan air. Sekarang itu jangan kita lakukan lagi ya, memakai sabun. Ya, mengapa memakai sabun? Karena sabun mengandung antiseptik untuk membunuh kuman. Nah, pasti adik-adik sudah tahu itu ya, sudah hafal di luar kepala. Tapi kalau bisa juga memakai atau air yang mengalir supaya kumannya jatuh seperti itu ya, jadi airnya jatuh seperti itu. Nah, yang dilakukan bagaimana? Pasti juga adik-adik sudah tahu, orang sekarang generasi kita ini generasi pintar-pintar. Jadi ada 7 langkah atau 6 langkah yang dilakukan untuk mencuci tangan. Jadi adik-adik sudah bisa ya, dari ini, dari gini. Bisa ya adik-adik ya? Kalau tidak bisa lihat di gadget kalian cara mencuci tangan. Jadi dia hanya asal-asalan aja ya, asalan belus gini, cuma sabun gede-gede sebut. Nah, jadi tetap mencuci tangan dengan bersih. Itu 1 menit lah, memang lama ya. Ya. Nah, kalau Ibu pribadi ya, kalau Ibu lebih senang mencuci tangan daripada memakai hand sanitizer. Kesannya kok lebih seger tangan ya, tapi sama semua fungsinya. Jadi kalau memang ada tempat untuk mencuci tangan di air mengalir, ayo cuci tangannya.
Kalau memang tidak ada sama sekali tempat cuci tangan, adik-adik udah cari-cari nih. Karena ada beberapa tempat nakal juga adik-adik ya. Cuma ada tempat cuci tangan, baru diinjak airnya nggak ada. Nah itu salah juga itu. Itu bisa dilaporkan itu. Nah pakailah hand sanitizer. Hand sanitizer ini bagus juga ya. Semprotkan, bawanya. Kan hand sanitizer sekarang bukan barang yang sulit dicari. Sekarang murah. Kalau dulu sempat ini langka ya. Dulu masker langka, hand sanitizer langka, tisu langka. Wih langka sekali dulu. Tapi sekarang sudah murah. Adik-adik bisa membawanya kemana, taruh di tasnya ya. Kemudian bisa juga membawa tisu untuk adik-adik bersih. Ya memang, aduh kok ribet sih Bu, kok ribet sekali bawa ini. Bawa alat makan, bawa tisu, bawa hand sanitizer, mimih gitu. Tapi ya itulah era new normal, era kebiasaan baru yang lama-lama pasti menjadi hal yang biasa seperti itu ya. Ibu juga bawa hand sanitizer, bawa masker, bawa tisu kemana-mana, bawa botol minuman juga, bawa bekal sendiri kalau ke kantor. Sama, jadi kalau semua orang sama menerapkan hal yang sama ya kita pasti bisa melalui hari-hari yang berat ini dengan baik tentunya. Jadi ingat mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Kemudian 9, membawa hand sanitizer dan tisu antiseptik bila adik-adik keluar rumah. Ya, jangan sampai lupa itu barang yang wajib dibawa ya. Biasanya Pak, adik-adik kan ingatnya bawanya handphonenya aja. Handphone itu loh, handphone dibawa, walaupun nggak bawa uang, kayaknya kalau sudah bawa handphone, wah aman rasanya ya. Nah kalau sekarang adik-adik merasa kurang aman kalau tidak bawa hand sanitizer dan masker yang bersih dan tisu antiseptik. Jadi bisa adik-adik ya? Pasti bisa. Nah, yang 10 ya, sudah selesai nih ya, 10 menjaga kesehatan tubuh. Ya, 10 menjaga kesehatan tubuh. Nah, sekarang kan waktu kalian banyak kalian habiskan di rumah ya. Apa-apa di rumah. Sekolah di rumah, kemudian kegiatan-kegiatan lain di rumah. Kadang-kadang bete, bosen juga adik-adik ya. Nah, kadang-kadang karena seringnya di rumah, tidak bertemu orang, kemudian tidak melakukan aktivitas, tidak berkeringat, doa memandus nih, toh juga di rumah aja gitu, siapa lagi diliatin seperti itu ya. Jadi tetap ada ya, jagalah kesehatan tubuh. Caranya bagaimana? Ya tentu satu, ini gampang juga, makan makanan yang bergizi ya, walaupun sekarang bisa adik-adik nge-grab makanan atau apa yang mesen makanan online, biasanya makanan siap-siap saji itu ya sekali-sekali adik-adik kurangi itu ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak kalian juga mengalami yang namanya terkena dampak pandemi COVID. Kalau bisa masak aja sendiri di rumah adik-adik ya, belajar. Jadi manfaatkan waktu adik-adik untuk masak di rumah, karena kalau adik-adik masak di rumah sendiri bantu orang tua itu biayanya murah. Jadi daripada kalian pesen makanan cepat saji. Kemudian kandungan vitaminnya juga tentu lebih bagus dan lebih banyak kan seperti itu. Jadi makan makanan bergizi, kemudian olahraga. Wih, berat ini ya olahraga ya, lebih baik main game ya di handphone kalian. Jadi gerak yang olahraga itu tangannya. Ya, boleh tangan olahraga ya, ibu guru. Ibu juga senang sih main game, apalagi chat Instagram. Lihat WA gitu. Nah, tapi jangan tangannya saja yang bergerak ya, Dede. Badannya juga perlu digerakkan. Jadi ayo kalian cari di YouTube workout untuk pemula 10 menit. 10 menit saja sudah olahraga, Dede ya. Ayo gerakkan kiri kanan badannya seperti itu, angkat tangannya, itu sudah olahraga ya. Gampang sebenarnya. Nah, karena kebiasaan lihat gadget ya, karena apapun sekarang PR di laptop atau di gadget. Semua kita hanya begini ya, lihat gadget kalian. Jadi jaga kesehatan mata ya, jangan seperti ibu ini, ibu udah memakai kacamata ya, karena ibu udah umur bolehlah pakai kacamata. Tapi kalau seumuran kalian ya sayang sekali lah,
harus memakai kacamata. Jadi ingat, boleh bermain laptop, boleh lo bermain di gadgetnya, bermain game, tapi ingat sekali-sekali kasih matanya beristirahat. Sekali-sekali lihat pemandangan di luar, lihat yang hijau-hijau itu lebih mata lebih sejuk jadinya. Lagi kemudian lihat gadgetnya atau laptopnya. Jadi ingat jaga kesehatan mata. Itu menjaga kesehatan tubuh. Ingat mandi adik-adik ya. Ya, sekarang ini biasanya kan memang sih pertemuannya online. Bajunya seperti ini, tapi di bawahnya celana pendek misalnya, atau di bawahnya masih pakai sarung gitu ya. Tidak mandi, cuma cuci muka, itu terjadi karena Bu ngalamin juga punya anak juga seperti itu ya, jangan ditiru ya. Jadi kalau memang masih online, ayo kalian seperti kalian sekolah itu loh. Jadi ke sekolah mandi, pakai parfum biar wangi karena akan bertemu banyak orang. Begitu juga kalian di rumah. Ayo lakukan itu ya. Jangan sampai hilang kebiasaan itu. Kebiasaan baik dilanjutkan, ya kebiasaan yang buruk ya jangan diteruskan. Jadi ya kebiasaan buruk ya jangan diteruskan. Jadi lanjutkan itu seperti kalian bertemu berhadapan-hadapan dengan orang. Jadi ingat mandi ya. Kemudian setelah kalian beraktivitas, ingat tidur yang cukup. Jangan karena tidak ada kegiatan apa-apa nonton TV sampai malam. Jangan sampai TV-nya yang nonton kalian. Nah, ingat atur waktu, buat jadwal, pasti kalian bisa ya. Tidur yang cukup, besok bangun pagi lagi, kemudian lagi melakukan aktivitas. Dan ingat, jaga dan rawat kebersihan alat reproduksimu. Nah, mengapa Ibu tekankan seperti itu adik-adik ya? Karena kadang-kadang karena kita males mandi, males juga berganti pakaian dalam. Aduh, saya ada nak ninggal benih. Itu hati-hati adik-adik ya. Di umur-umur kalian ini, ya, kalian kan umur antara 16 tahun ya, 15 sampai 16 tahun. Ini masa-masa kalau yang perempuan mulai menstruasi. Jadi ingat, ganti pembalutnya, ganti pakaian dalamnya, dan ingat lakukan sendiri ya. Jangan nyuruh ibunya yang mencuci pakaian dalamnya. Mak, Bu, cuci. Enggak. Itu menjadi tanggung jawab kalian ya, bersihkan, rapikan, dan itu menjadi tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab orang tua kalian lagi. Karena nanti di umur 18 tahun baru kalian dikatakan masuk ke masa dewasa. Jadi memang sekarang ini di umur 16 tahun kalian masih masa anak-anak ya. Tapi dari masa inilah kalian belajar untuk apa? Belajar untuk mandiri. Jadi jaga dan rawat kebersihan alat reproduksimu. Yang laki-laki sudah mulai tumbuh jakun, suaranya sudah mulai keras, mulai jerawatan ya pasti. Mulai tumbuh-tumbuh bulu, kemudian mulai mukanya berminyak. Nah, itu tidak masalah adik-adik ya, tiba-tiba suaranya gitu ya, yang laki-laki ya keras gitu. Itu juga tidak apa-apa, itu adalah fase normal kalian. Kemudian yang perempuan, sama, mulai tumbuh payudaranya, kemudian pinggulnya membentuk, itu juga normal, itu normal. Kemudian menstruasi itu normal. Jadi jangan takut juga jerawatan itu memang fase kalian seperti itu. Yang kalian lakukan adalah, tipsnya adalah, ingat, rajinlah merawat wajah, ingat cuci mukanya, ya. Skincare kata orang sekarang ya, pakai skincare mak, pakai skincare gini, skincare gitu. Kalau skincare-nya tidak dipakai ya jerawatannya tumbuh, ya adik-adik ya. Karena ada misalnya karena merasa di dalam rumah sing perlu skincare, sing perlu asane cuci muka, terus yang ada nak ninggal ya, itu yang salah ya. Tetap cuci mukanya, pakai sabun wajahnya, pakai pelembabnya, dan ingat gosok gigi ya adik-adik ya. Gosok gigi, ingat berganti pakaian dalamnya, itu wajib dilakukan ketika adik-adik, walaupun adik-adik di dalam rumah. Anggap saja lagi sedang akan ada tamu yang ke rumah adik-adik. Jadi kita dimanapun kita berada harus harus siap. Jadi harus bersih dan rapi. Kemudian yang satu ini kalau bisa sih Ibu tekankan ya tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Mengapa? Ya kalian sendirilah yang tahu jawabannya ya. Tidak boleh gini Bu, tidak boleh gitu. Ibu ini kan adik-adik gitu ya. Kalau bisa ya adik-adik ya janganlah dulu merokok. Rokok juga pakai uang, belinya pakai uang adik-adik ya. Sekarang juga lagi sulit situasinya. Orang tua kalian juga mengalami kesulitan juga bekerja karena
Kalau di Bali kan banyak orang kerja di pariwisata. Di pariwisata lagi turun, ya bantulah orang tua kalian dengan bersikap yang baik. Itu nomor 10. Jadi menjaga kesehatan tubuh. Gampang ya adik-adik ya, ada 1 sampai 10. Kemudian kalau nanti kalian offline, aman bersekolah di masa pandemi COVID-19. Jadi kalau memang disuruh cek suhu oleh bapak ibu gurunya ketika memasuki area sekolah, lakukan itu adik-adik ya. Kemudian kalau adik-adik sakit, tetap di rumah. Kemudian menjaga kebersihan, cuci tangan, membawa alat seperti yang ibu katakan tadi. Dan ketika adik-adik batuk misalnya, tiba-tiba nih bersin. Apa yang saya lakukan, Bu? Apa yang aku lakukan? Karena adik-adik memakai masker kan tentu terlindungi dari masker ya. Nah, terus maskernya kan basah nih kena bersin. Apa yang dilakukan? Ya gantilah maskernya ya. Kalau bisa ganti maskernya, bawa masker cadangan ke sekolah ataupun kemanapun kalian ada. Tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut kalian ya. Jadi usahakan ketika kalian mau menyentuh mata, hidung, dan mulut, tangan dalam keadaan bersih. Kemudian kalau di daerah-daerah di luar Bali, mereka kalau ke sekolah kan ada transportasi umum. Jadi kalau di sini diusahakan adik-adik mungkin dijemput atau diantar oleh orang tua kalian ya. Kalau adik-adik bawa motor boleh ya umur sekarang ya? Belum ya kayaknya ya. Umur 16 tahun boleh. Kalau bawa motor pun kalian harus hati-hati, tetap harus memakai helm. Jadi memang belum disarankan untuk memakai transportasi umum. Kalau bisa ya diantar atau adik-adik membawa transportasi sendiri, apakah naik sepeda ke sekolah seperti itu. Itu aman bersekolah di masa pandemi COVID. Nanti pihak sekolah pun, pihak SMK Wira Harapan pasti juga mempersiapkan adik-adik ya. Jadi segala sesuatunya akan disesuaikan dengan protokol kesehatan. Adik mempersiapkan dari rumah diri adik-adik, sekolah juga mempersiapkan dirinya untuk menerima adik-adik. Jadi adik datang ke sekolah, di sekolah, dan sampai pulang pun dalam keadaan aman. Nah, itu yang bisa Ibu katakan 1 sampai 10 tadi. Mudah-mudahan adik-adik masih ingat. Jadi, Ibu ulangi 1 sampai 10. Ya, masker, wajib memakai masker. Kedua, membatasi aktivitas di luar rumah. Menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat. Keempat, membatasi aktivitas di luar rumah ketika adik-adik mengetahui bahwa adik-adik terpapar COVID. Segera lakukan isolasi. Lakukan physical distancing, menjaga jarak 1 meter minimal. Kemudian membatasi diri untuk berada dalam kerumunan. Kemudian nomor 7, ingat peralatan makan dan minum, bawa dari rumah. Ke-8, mencuci tangan pakai air dan sabun. Ke-9, bawa hand sanitizer-nya jangan lupa. Ke-10, menjaga kesehatan tubuh. Nah, adik-adik, bila nanti adik-adik perlu atau bertanya, ini kan karena ini offline kan perlu, gimana caranya bertanya nih sama ibu. Adik-adik boleh catat pertanyaannya, nanti ibu yang jawab di nomor 081 338 898 178. Kalian boleh bertanya apapun di sana. Boleh bertanya tentang COVID, boleh bertanya tentang kesehatan reproduksi, misalnya, kok saya haid terus Bu ya? Nah, boleh bertanya seperti itu. Terus kalian boleh bertanya tentang HIV dan AIDS, karena Ibu juga bergerak dalam bidang itu, HIV dan AIDS, karena di masa-masa umur-umur kalian ini pergaulannya kan banyak ya. Nah, boleh bertanya atau berkonsultasi tentang hal itu juga ataupun hal-hal lain. Jadi ingat nomornya ya, silahkan di WA saja. Ya adik-adik, demikian pertemuan kita hari ini. Jadi sebelum Ibu tutup, izinkan Ibu menyampaikan pantun untuk adik-adik semua. Indah pemandangan langit nan biru, berpadu lautan di pelabuhan Ratu. Kunci penerapan kenormalan baru, protokol kesehatan jadi penentu. Ya, makasih adik-adik, selamat belajar dan selamat menjadi generasi bisa di era new normal. Makasih.